Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat yang semuanya saya muliakan. Wa nahussu bidzikri, guru kita bersama Kiai Badri yang sangat saya takzimi. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga beliau bisa terus membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di suatu majelis yang mulia, di tempat yang mulia yang disebut dengan Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Napa niku? Masjid. Kita semua hadir ke tempat ini malam ini, hakikatnya kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri saudara, patut kita hargai nikmat dari Allah ini. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan nikmat bisa hadir majlis, dan tidak semua orang diberikan nikmat untuk bisa hadir sowan ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tapi hadirnya sampian ke tempat ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan kesempatan dan kita juga diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kita semua hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah nggih. Tidak ada yang sakit kan iki? Napa wonten yang sakit? Tidak ada ya. Nah, kemarin ini kan usum nggih, Pak. Tenggiran kula niku teng Secang, kula niki tiyang Secang. Niki Jowo, Madura, Usik, tadi napa niki? Oh, repot-repot kakak udah pun campur nih. Nggih pun campur pun sametona kauna. Lek misale mengki kula ngomong Jawi utawa Using tapi kula boten pati tepak, maklum nggih. Maklum, kasaran mawon kula boten pati saged. Nggih saged sekedhik-sekedhik. Lek sampeyan nedhi alus, boten saged kula, Pak. Sampeyan nedhi alus, tepung alus. Nek kula boten saged. Usum tiyang sakit nggih. Tenggrian kula niku ya Allah. Sedanten niku sakit. Boten cuma sakit. Kata tiyang pejah, mati, minyak ring mati jempuk niku. Nggih napa? Coba sampeyan nggih ya. Posang kula, Pak. Kula niki tahlilan, tak hitung-hitung mirong bulan tahlilan tok bendina niku. Tiap wong niku tahlilan tok. Sampai bosen dasane tahlilan kula. Ya Allah. Betul cuma bosen tahlilan, Pak.
sekakan tiang wedok niku, tiang istri niki. Nyelawat bendino, nyelawat tuku beras perapat entek lung dino. Teluare ya bi, atau karban sila gimana kasih habis terus, gue nyaring mate kan? Ini kasih kue kakan malu. Ya alhamdulillah kita diparingi sehat walafiat sehingga malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya sih bisa giya kaula coba. Macam-macam namanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Teringat dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tanda orang secang nih kakek. Pola nakiai herehe sing isi pas amunyi malo lo ngerti mikirnya. Teringat dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niki nate dawuh. Gimana dawuhnya Sayyidina Ali? Dunia dan agama, dunia dan akhirat ini bisa jalan bergandengan, bisa jalan bareng, seirama, selaras, senapa boleh, sebarengan, pokok sekakapin apa, bisa berjalan bersama, madamat arba'atu asya, selama ada 4 perkara. Kita tahu agama dan akhirat, dunia dan akhirat tidak akan pernah jalan bersama, tak kira. Oh, cangkolan. Bismillah. Nikah kau besar. Lopot kila beri mereka kau udah. Dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agama dan dunia ini bisa jalan bersamaan kalau ada 4 perkara. Kita lihat ini. Dawuhnya Sayyidina Ali. Apa yang pertama? Dunia dan agama bisa jalan bareng. Kita tahu Pak, kalau namanya dunia sama agama sama akhirat ini tidak mungkin bersatu, tidak mungkin. Orang kalau cinta dunia tidak mungkin cinta akhirat, itu pasti. Tapi kalau orang cinta akhirat, tujuannya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, ke dunia ini tidak pati mana wis. Tidak pati suka sudah. Tidak mau sama dunia. Kalau di hati kita ada cinta sama akhirat, cinta dunia tidak mungkin ada. Sebaliknya kalau di hati kita cinta sama dunia, cinta kepada akhirat tidak mungkin ada. Itu sudah sunatullah seperti itu. Itu rumus sudah. Tapi kata Sayyidina Ali, bisa dunia dan agama atau akhirat ini bisa jalan bareng kalau ada 4 perkara. Apa? Yang pertama, madamal aghniya la yabkhuluna bima huwilu. Kata Sayyidina Ali, dunia dan agama bisa jalan bersamaan kalau orang kaya tidak pelit dengan apa yang dia punya. Selama orang-orang sugih, selama orang-orang kaya ini dermawan terhadap urusan agama, maka dunia sama agama bisa jalan bergandengan. Kita lihat saudara, Masya Allah ini, ke Badri ini Allah, epele benar Allah. Diberikan nikmat sekaligus ujian, Kiai. Nikmat sekaligus ujian, dibangunkan masjid, dibangunkan pesantren insya Allah, dibangunkan rumah dan lain sebagainya. Ini kalau bukan orang kaya, tidak mungkin. Tapi orang kaya yang memikirkan terhadap perjuangan umat Islam dan memikirkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Selama orang kaya masih mau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dunia ini pasti akan jalan bersama dengan akhirat. Tidak gampang jadi orang kaya ini, Pak. Habis berapa miliar ini? Oleh sampean. Habis berapa miliar ini? Sampean kalau punya uang 1 miliar, coba. Sampean mau dikasihkan sama orang bangunkan masjid seperti ini? Mau apa enggak? Enggak kira mau.
Oh, kasih no uang enak dhewe. Mending tak belikan tanah, kan ya? Tak buatkan rumah yang mewah, tak belikan mobil, daripada dikasihkan sama orang. Tapi sampean kalau tahu hakikatnya orang kaya yang mendermakan hartanya di jalan Allah, enak. Didawuhkan sama ulama ini didawuhkan sama ulama, dikatakan sama ulama. Orang kaya ini enak. Enaknya gimana? Ibadahnya itu tidak muluk-muluk. Orang kaya itu tidak usah sholat sunnah banyak-banyak, tidak usah. Tidak usah wirid, zikir di atas masjid, tidak turun-turun sampai satu hari, satu malam, tidak usah. Tidak usah banyak puasa, tidak usah, kata ulama. Apa ibadah yang paling afdol untuk orang kaya? Ngedum pecis. Paham teman-teman? Ngedum pecis. Uangnya didum untuk kepentingan agama. Itu ibadah yang paling afdol. Kenapa? Orang kaya tidak diuji dengan dirinya, tapi orang kaya diuji dengan hartanya. Orang ini biasanya tambah sugih, tambah ya banda. Ada di sini? Nah, ada sing ngaku apa? Orang itu biasanya tambah kaya, tambah pelit. Itu biasanya. Kenapa? Godaan setan ini luar biasa, saudara. Kita ini mau sedekah untuk orang, jangankan pokoknya sedekah dah, jangankan uang yang besar, uang yang kecil. Setannya ini luar biasa kepada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, kalau kita mau sedekah, laqad fakka lahyai sab'ina syaitanan, kita sudah mengalahkan godaan dan belenggu dari 70 setan. Kita kalau mau sedekah, sampean orang-orang laki-laki ini suami-suami, kalau mau ke masjid bawa uang, mau ditaruh ke kotak amal, sampean naruh, itu sampean sudah mengalahkan godaan dan belenggu 70 setan. Berat. Sampean lawan satu lawan satu sama orang, mungkin bisa menang. Tapi kalau lawan 70 orang, bisa menang sampean? Tak kira bisa, bengep sampean. Kan nggih? Lah ini 70 setan menggoda kita kalau kita mau sedekah. Kalau kita mau sedekah 70 setan yang goda kita, makanya berat. Godaannya orang kaya ini berat. Sampai dalam sebuah riwayat, dalam masanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Siddud Durar itu, beliau pernah menyampaikan hadis ini. Beliau pernah menyampaikan kalau orang sedekah, laqad fakka lahyai sab'ina syaitanan, berarti sudah mengalahkan 70 setan. Pas pengajian kayak gini, saya nerangkan ini, sampai nanti pulang ke rumah. Ceritanya seperti itu. Jamaahnya Habib Ali Habsyi ini pulang ke rumahnya. Saya mau sedekah, sampai ke rumahnya itu. Saya mau sedekah. Tabungannya dibongkar. Celengannya dipecah. Pokoknya dikumpulkan semua. Mau disedekahkan. Ketemu sama istrinya, saudara. Ketemu sama istrinya, kalau uangnya, tabungannya, celengannya dipecah, bingung istrinya. Mas, tinggu paran. Tinggu sedekah, dek. Katanya Habib Ali, ini fadilahnya. Oh, Riko, iki tabungan gua anak Riko sekolah. Nggo mondok, terus kesuk mangan paran, kadang sedekah kabeh. Bingung sudah, tukaran. Akhirnya gimana? Ndak jadi yang mau sedekah. Gara-gara tukaran sama istrinya. Balik lagi jamaahnya Habib Ali ini, Pak, ke Habib Ali Habsyi. Habib Ali, nyun sewu, sampean ngomong kalau mau sedekah kita harus mengalahkan 70 setan. Iya benar. Saya satu aja di rumah ndak mampu mengalahkan Habib Ali. Ngalahkan istri saya ndak mampu. Apalagi 70 setan. Rabi ini setan berarti. Kalau sampean mau sedekah terus dihalang-halangi sama istrinya, ngomong, ojo. Nggak dikasih sampean, repot nanti. Lah, sampean kalau tahu hakikatnya orang kaya yang mendermakan hartanya di jalan Allah, enak. Ini yang mendermakan ini, yang menginfakkan ini, yang menjadikan ini, yang menghibahkan ini. Senajan sekarang ini tidak hadir Kiai. Allah. Senajan tidak hadir, seumpama tidak hadir tawis di rumahnya nonton TV,
nonton Ikatan Cinta misalnya. Misalnya contoh, nonton itu, nggak usah hadir majelis. Ganjarannya, pahalanya ngalir kepada beliau persis seperti pahala kita yang hadir di sini. Masih hidup itu. Apalagi kalau sudah meninggal nanti terus mengalir pahalanya. Kalau tahu hakikatnya infak, kalau tahu hakikatnya kekayaan ini. Makanya kita boleh iri, kata Nabi. La hasada illa fisnatain. Kita boleh iri, hasud, dengki sama dua orang, boleh ini. Siapa? Rajulun atahullahu malan wa yunfiqu. Kita boleh iri sama orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Boleh kita. Bukan iri sama kekayaannya, suginya, enggak. Bukan iri dengan kekayaannya, materinya, bukan. Iri sama lomannya itu. Boleh kita iri. Boleh kita iri. Yang penting kita iri dalam kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya dibatasi 30 menit. Dibatasi, tadi gua harus cepat-cepatan nih. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, agama dan dunia bisa jalan bergandengan madamal ulama ya'maluna bima alimu. Selama ulama masih mau mengamalkan ilmunya, insya Allah dunia dan agama bisa jalan bergandengan. Ulama yang bagaimana ini? Ulama kan banyak, saudara. Apa ulama yang ceramahnya enak? Oh, belum tentu. Apa ulama yang santrinya banyak? Oh, belum tentu. Ulama ini, kata malaikat Jibril alaihi salam, su'ila Jibril an ashabil ilmi. Malaikat Jibril ini pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ulama itu wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjawab, suruju ummatik fid dunya wal akhirah. Yang disebut ulama itu adalah damarnya umatmu Muhammad di dunia sampai di akhirat. Ulama ini damar. Ulama ini damar, harus bisa madangi. Nggih? Bisa madangi, bukan Kenapa guyu sampean? Ulama itu harus madangi, bukan metengi pikirannya kemana-mana sampean. Pokoknya kalau ulama ini harus menebarkan sinar keilmuan, sinar agama di mana-mana. Betul Haji Min ini pilih tempat di sini, terus ditaruh kiai kita, Kiai Badri, ulama kita di sini. Benar. Kan di sini kan dulu kan petang kan ya, Pak? Petang apa di sini dulu? Kelompok-kelompokan kan gitu. Kan banyak setannya dulu di sini mungkin ini. Terus kedatangan Kiai Badri, terak, mancorong, bersinar langsung. Kayak kurang jauh sampean Pak Haji. Taruh di papreng sumber nanas Pak Haji. Lah, ini sinar, buktinya sekarang bersinar daerah ini sekarang. Daerah gak tentu sama dia. Lah makanya ayo kita dukung perjuangan beliau dan perjuangannya Haji Mbeni. Kita dukung, utamanya masyarakat sekitar ini, kita dukung beliau. Perjuangan beliau. Insya Allah nanti ada pesantren. Insya Allah nanti ada sekolah dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan perjuangannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, adanya ulama di suatu daerah itu merupakan solusi, saudara. Solusi untuk kita. Iya, jangan dihasuti. Ya, kata Nabi tadi, setelah orang kaya yang boleh dihasuti, yang boleh didengki, yang kedua siapa? Rajulun atahullahu hikmatan wa yu'allimuha. Orang yang dikasih ilmu sama Allah, terus dia bisa mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita boleh iri sama beliau.
Kita iri sama Kiai Badri. Bukan pulanya dia sudah jadi kiai. Enggak. Dia jadi kiai dan dia bisa menolong kita menuju jalan yang benar, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita iri. Solusi, Pak. Adanya Kiai Badri di sini solusi untuk masyarakat sekitar ini. Hak wallahi ini. Solusi. Sampean punya masalah keluarga, langsung rembuk sama beliau, minta pendapat beliau. Kan semua sudah. Masalah masyarakat, rembuk sama beliau, sowan sama beliau. Masalah rezeki, minta sama beliau langsung. Hutang, minta amalan sama beliau. Oh, insya Allah. Minta amalan, bukan minta uang sampean. Wah, kata Khalil itu saya suruh kesampaian, Ustaz suruh minta uang mau bayar hutang. Oh, bangkrut kiai nah. Kan nggih? Solusi beliau ini. Lah makanya ayo, yang di sini ini tokoh-tokoh, kan pasti ada tokohnya. Ayo bersatu dukung beliau. Bukan untuk beliau, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersinar, Pak, karena ada sosok ulama di sini. Kata Nabi Jibril alaihi salam. Nah, cuma dai ini ada macam-macamnya. Al-Habib Ahmad Thaha bin Abdullah Al-Haddad, Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad Tarif ini pernah dawuh. Beliau ini pernah mengklasifikasikan dai bagi dai tingkatan-tingkatan. Beliau berkata dai yang pertama ad-dai ilallah. Kelompok dai yang pertama ini orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengajak kepada hal lain, tidak ngajak sama dunia, tidak ngajak sama harta, tidak ngajak sama jabatan, tidak ngajak sama organisasi, wala apapun. Dia hanya mengajak, membimbing umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Tad Badri ini pernah ngajak sampean kemana? Ke partai? Pernah? Wah, tak nyaut dia. Pernah ngajak ke partai beliau ini? Enggak kan? Enggak. Pernah ngajak jabatan? Enggak. Insya Allah beliau ini da'i ilallah, adalah da'i yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita doakan saudara, mudah-mudahan beliau dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ad-da'i ila nafsi. Dai yang kedua adalah dai penceramah yang ngajak pada dirinya sendiri, bukan ngajak sama Allah. Contoh, ada majelis, dia punya majelis, di sana ada majelis lain, di sana ada majelis lain. Ada orang suka ke majelis di sana, ditanya, Mas, sampean ikut majelis mana? Ikut majelis sana saya Ustaz. Oh, enggak usah di sana, ikut saya saja di sini. Oh, pengajian gak jelas. Mending kene ae. Iki pengajian api. Hakikatnya dia tidak mengajak pada pengajian, tapi dia mengajak pada dirinya sendiri. Ikut organisasi apa sampean? Saya ikut organisasi ini, Pak. Saya ikut organisasi ini, Ustaz. Oh, ndak usah, iku gak jelas pemimpinnya opo. Iku lu gak gelem tahlilan. Kene tahlilan, melok kene ae. Hakikatnya dia tidak mengajak kepada Allah, tapi dia mengajak kepada dirinya sendiri. Kita harus hati-hati. Kita harus pintar memilih guru. Beliau ini berguru sama almarhum Habib Hashim bin Abdullah Segar. Beliau ini gurunya. Gurunya Habib Hashim. Beliau berguru sama Habib Hashim. Habib Hashim berguru sama gurunya Habib Hasan Syadzili. Terus nyambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak rugi, tidak salah sampai berguru sama beliau ini. Benar. Ad-da'i ila nafsih yang kedua. Yang ketiga, kata Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, beliau mengatakan dai yang ketiga adalah ad-da'i ilal munkar. Penceramah, tukang pidato yang ngajak sama maksiat, yang ngajak sama kemungkaran. Ini tidak usah diikuti sudah. Yang keempat, ini yang harus hati-hati zaman sekarang ini. Yang keempat, ad-da'i ila tafrish, dai yang ngajak perpecahan umat. Hati-hati. Sampean harus pintar-pintar ini. Ada banyak kiai-kiai sekarang, ada banyak ulama-ulama yang bukan mempersatukan umat, tapi malah memecah belah umat.
Banyak sekarang, Pak. Zamannya ini. Apa itu gamisan? Gamis itu apa? Bukan gaya Indonesia itu. Apa gamisan? Mending pakai batik. Alah. Ini kan memecah belah. Jenggotan apa jenggotan itu kayak orang bodoh? Ada kan? Yang punya sosial media pasti tahu kan ini. Nah itu ulama bukan mengajak pada Allah, tapi mengajak sama perpecahan umat. Ini yang bahaya. Ya, kita harus pintar-pintar sebagai orang awam kayak kita ini harus pintar memilih guru. Jangan semua diambil. Kalau sampean punya HP, jangan semuanya diambil. Tanyakan dulu sama gurunya. Bener enggak ini Ustaz Badri? Gini-gini. Tanyakan, jangan diambil. Itu macam-macam ulama. Mudah-mudahan beliau ini termasuk ad-da'i ilallah, dai yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia dan agama bisa berjalan berbarengan madamal juhala la yatakallamuna bima lam ya'lamu. Selama, kata Sayyidina Ali, bukan kata saya ini, selama orang-orang bodoh ndak ngomong sakarepe dhewe. Orang-orang bodoh kalau bisa menjaga lisannya, agama sama dunia bisa jalan berbarengan. Sekarang ini, aduh, Masya Allah. Orang-orang sekarang ini kadang tidak bisa jaga lisan. Mungkin dulu lisan, Pak, tapi sekarang tangan. Ngetik lewat HP, komentar sana, mencaci ulama ini, mencaci ulama itu, mencaci, apalagi yang dicaci adalah habaib cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, gimana orang-orang ini? Banyak terjadi ini. Tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan jarinya untuk menghina ulama lain, untuk komentar tentang agama, padahal mereka tidak tahu tentang agama sama sekali. Orang bodoh ikut komentar. Harusnya gimana? Kita ini, orang yang tidak pati ngerti agama, kalau ada masalah, kita harus gimana? Menengok, diam. Diam sudah. Tidak usah ikut komentar. Tidak usah ikut komentar, mending diem. Apalagi di sosmed, ya Allah. Kiai tidak ada harganya di sosmed itu, Pak. Kiai Ma'ruf Amin, kiai besar. Kiai Ma'ruf Amin, aduh dihina habis-habisan di medsos, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Gara-gara tidak sejalan dengan pikirannya sendiri. Padahal beliau juga punya dalil, beliau juga punya dasar. Tidak mungkin beliau mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita harus husnudzon. Tidak usah ikut komentar kita ini. Kalau agama sama dunia bisa mau berjalan berbarengan. Menengok, diem sudah. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, agama dan dunia bisa jalan berbarengan madamal fuqara la yabi'una akhiratahum di dunia. Selama orang-orang fakir miskin tidak menjual agamanya, tidak menjual akhiratnya untuk dunia. Selama orang-orang miskin tidak menjual agamanya, akhiratnya untuk hal-hal remeh, yakni dunia. Apa menjual harus cash? Enggak. Contoh gampangnya gini. Kadang banyak orang rela tidak sholat hanya karena takut tidak dapat rezeki dari Allah. Ada apa enggak? Rela tidak puasa hanya karena takut tidak dapat rezeki dari Allah. Ini menjual agama. Oh, bukan menjual agama, orang Kristen datang, ayo agama biro tak tuku. Bukan itu. Menjual agama demi apa? Demi uang. Banyak terjadi ini, saudara. Rela tidak sholat hanya gara-gara uang. Ada di sini? Ada? Oh, alhamdulillah tidak ada. Insya Allah soleh-soleh semua. Amin Allahumma. Amin. Rela tidak puasa. Banyak terjadi ini. Hanya gara-gara uang. Selama itu tidak terjadi, selama orang-orang fuqara masakin masih mau ibadah kepada Allah dan sabar atas kemiskinannya, insya Allah agama dengan dunia bisa jalan bergandengan. Mudah-mudahan saudara, mudah-mudahan agama kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan sehat wal afiat, sehat zahiran wa batinan,
Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya dijadikan anak yang salihin, salihat. Kita semua dimudahkan rezeki oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sampai pada ujung usia kita, mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.